Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria juga yang soleh-soleha. Kita kembali belajar tematik kelas 5 untuk tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 2. Silakan dibuka buku temanya dan LKS-nya, sekaligus dengarkan penjelasan Pak Guru ya. Untuk pembelajaran 2 ini yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Ya. Baik, kita mulai. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar gambar bercerita? Apakah yang dimaksud dengan gambar bercerita? Ada yang ingat apa tidak? Baik, kalau masih belum ingat, kita pelajari apa itu gambar bercerita. Sebelum itu, coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Gambar pertama. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, betul sekali. Ini gambar Pak Rudi yang mengajak Edo diajak ke kandang kelinci miliknya. Ya, kandangnya sangat luas. Kelincinya juga tampak banyak ya. Kita lanjutkan kepada gambar yang kedua. Ya, apa yang dilakukan Edo dan Pak Rudi? Ya, Pak Rudi dan Edo memberi makan kesukaan kelinci. Kelinci suka makan apa ya? Betul sekali, kelinci sukanya makan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel ya. Gambar ketiga, ini salah satu kelincinya dilepas ya sama Edo. Berlarian ya. Iya. Edo senang sekali. Semakin lama ketika diamati kelincinya juga semakin lucu ya. Ya. Kelincinya kegirangan ya. Edo juga kegirangan melihat tingkah lucu dari kelinci-kelinci Pak Rudi. Gambar keempat ya. Ini kelincinya berlari lebih kencang ya. Semakin hari tingkah kelinci itu ternyata semakin menggemaskan. Anak-anak, dari gambar ini, dari 4 gambar ini ya, tanpa ada teks penjelasan di bawahnya, kalau kalian amati, kalian bisa menceritakan kembali apa yang kalian lihat pada gambar itu ya. Sehingga gambar ini disebut sebagai dengan gambar bercerita atau gambar cerita. Ya. Gambar yang saling berhubungan dan membentuk cerita, inilah yang disebut dengan gambar bercerita atau gambar cerita. Sekarang tahu ya anak-anak, apa itu gambar cerita? Yaitu gambar yang saling berhubungan dan membentuk cerita. Kita lanjutkan anak-anak. Contoh gambar bercerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi teks. Pada pelajaran-pelajaran biasanya ada gambarnya. Nah, gambar itu akan menjelaskan isi teks bacaannya. Sehingga kalau ada gambar yang menjelaskan isi teks itu disebut dengan gambar ilustrasi. Tahu anak-anak gambar ilustrasi? Ya, gambar yang menjelaskan isi teks bacaan. Ada 2 jenis gambar ilustrasi. Ya, gambar yang menjelaskan teks bacaan itu ada 2. Ya, 1 gambarnya berupa foto, yang kedua gambar
tangan. Maaf, ini Pak Guru belum diedit, maksudnya gambar tangan buatan manusia ya. Ini harusnya yang pertama gambar foto, yang kedua gambar tangan. Gambar foto ini perhatikan ya, nanti oleh si pembuat cerita atau yang membuat buku cerita itu disisipkan gambar yang hasil jepretan foto. Sedangkan gambar tangan itu nanti nih contohnya ya. Nanti si pembuat cerita membuat gambar menggunakan tangan ya, dengan kemahirannya menggambar. Kita lanjutkan anak-anak. Ini kalau lihat gambarnya ada beberapa alat gambar ya. Apa yang kita pelajari ya? Iya. Media gambar. Khususnya media gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang kedua ya, yang menggunakan gambar tangan ya. Itu ada satu, yaitu media alas gambar. Alas gambar di sini maksudnya bukan alas tempat meletakkan gambar ya, tapi tempat kita membuat gambar. Yang kedua adalah media alat gambar atau media pewarna. Sekarang media alas gambar apa saja ya? Dia bisa menggunakan kanvas, bisa menggunakan kain, kertas, atau bahkan kaca, atau zaman sekarang menggunakan komputer. Kalau kalian yang sering ya menggunakan kertas gambar ya. Untuk pewarna juga banyak sekali, bisa pensil warna, krayon, cat air, cat minyak, dan lain-lain. Dan lain-lain bisa menyebutkan lainnya ya. Pensil biasa atau spidol itu juga termasuk media pewarna. Anak-anak perhatikan gambar kelinci ini. Lagi makan wortel dia, asik sekali ya. Iya. Cara membuat gambar ilustrasi. Ini contohnya gambar kelinci makan wortel. Ini nanti ada bacaannya bahwa kelinci itu bergerak menggunakan kaki, terus makanannya wortel. Itu akan menjelaskan isi teks bacaan. Cara membuat gambarnya bagaimana ya? Ini berarti pelajaran SPDP ya. Cara untuk membuat gambar ilustrasi yang menggunakan tangan ya. Pertama, itu kalian menentukan tema yang akan digambar sesuai teks bacaan. Kalian sudah ada bacaannya, terus sudah tahu temanya, tentukan. Nanti baru yang kedua, kita buat sketsa gambar tipis-tipis menggunakan pensil ya, biar kalau salah gampang dihapus. Nanti kalau sudah jadi baru tahap yang ketiga, yaitu mewarnai gambar agar gambar lebih menarik. Inilah anak-anak 3 cara tahap untuk membuat gambar ilustrasi. Pertama, menentukan tema atau gagasannya. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Kalau sketsanya sudah yakin, sudah oke, baru terakhir kalian mewarnai dengan alat pewarna yang kalian inginkan. Selanjutnya anak-anak, perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Ini gambar kelinci jepretan foto ya. Tapi yang dibahas sekarang bukan masalah gambar ilustrasinya, tapi tentang alat gerak kelinci. Menggunakan apa anak-anak? Iya, menggunakan kaki ya. Kita perhatikan kalau di gambar ini kakinya di dalamnya ada tulang. Tulang itu bisa digerakkan oleh otot ya. Maka pergerakan kelinci ini ya, tulangnya bergerak karena digerakkan oleh otot, terus bisa menghentak sehingga bisa melompat-lompat tinggi, cepat. Ini. Maka perhatikan alat gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama dari kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Iya, tentu masih ingat ya, kelinci bergerak menggunakan kaki. Ya, terakhir anak-anak perhatikan. Gerak ikan dalam air.
Nih contohnya ikan ya bergerak di dalam air. Menggunakan apa anak-anak? Iya, masih ingat ya, menggunakan sirip. Selain sirip, itu juga ikan dibantu oleh ekor ya. Ekornya nanti akan meniup ke kanan ke kiri, badannya juga demikian. Itu akan membuat dorongan yang lebih kuat sehingga ikan dapat berenang lebih cepat. Iya, perhatikan. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Unik bagaimana, anak? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ya, ternyata pada ikan ada gelembung ruang berisi udara yang berfungsi untuk mengatur gerak naik dan turun di dalam air. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel, elastis ya, yang lentur ya. Tulangnya itu fleksibel. Gunanya untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Iya, anak-anak sudah selesai ya kita hari ini belajar pembelajaran 2 untuk tematiknya. Sudah belajar apa saja? Ya, belajar bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Alhamdulillah ya anak-anak ilmunya bertambah ya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran Pak Guru. Teruslah belajar, teruslah berkarya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pak Guru doakan semoga kalian semuanya telah menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan tentunya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.